Tanggapannya jenengan itu tentang Bu Ida bagaimana? Ya nggak apa-apa. Namanya orang berusaha mendoakan. Alternatif itu kan jalan yang paling terakhiran sekali. Banyak dari sini yang sudah dari dokter. Alternatif kan wis terakhiran. Terakhir. Yang penting kalau menurut saya, kalau tidak bisa bantu, yang penting ya jangan menghina gitu. Kita pun juga harus ridha dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Setiap ada masalah jangan dilihat masalahnya, lihat siapa yang memberikan masalah. Semua masalah itu datangnya dari Allah. Maka siapa yang ingin masalahnya itu selesai, maka mendekatlah kepada. Dan bagaimana caranya kita mendekat kepada Allah? Kita harus masuk ke dalam diri kita sendiri. Ketika ada masalah, jangan mencari solusi itu di luar dari diri kita, tapi lebih masuklah ke dalam diri kita sendiri. Itu nanti akan cepat selesainya. Orang itu semakin mengeluh, itu akan semakin menutup jalan keluar. Seseorang itu semakin banyak mengeluh, semakin menutup cahaya. Maka jadi orang itu jangan gampang mengeluh. Pernah sampai lihat muka saya itu sedih, susah, santai saja terhadap ada masalah. Dihina orang saya Indonesia bangga ketawa-ketawa aja. Kenal sama lihat saya memanggil, aku piye iki? Dihina orang saya Indonesia santai-santai aja. Karena mengeluh itu hanya akan menutup jalan keluar. Mengeluh itu hanya akan menutup cahaya dan akan membuat hidup kita semakin sengsara. Orang tahu masalah kita itu juga gak akan bisa memberikan solusi apapun. Yang bisa menyelesaikan masalah kita ya diri kita sendiri. Ya diri kita sendiri. Wes kalau tenang gak akan ada masalah kan. Tapi bubuan lah. Bukannya tambah selesai masalahnya malah tambah masalah lagi. Kunci dalam hidup itu yang penting tenang gitu aja. Jangan gampang baperan, jangan gampang kebubuan. Supaya nggak gampang tumbuh, ya kita harus tahu bahwa semua masalah yang diberikan Allah kepada kita itu semuanya untuk menaikkan derajat diri kita. Wis toh. Lah nek wong sing ngelokne lek ancen iku salah awake dhewe, ya kuwi dienggo ngurangi, dienggo ngulongi, dienggo ngilangi ngresiki awake dhewe. Wis ngono ae. Lek ancen kuwi ora, ya berarti Gusti Allah harus naik derajat awake dhewe. Loro-lorone apik ya. Dua-duanya baik, gak ada yang jelek. Gak ada yang jelek. Kalau memang itu kita lakukan, berarti Allah itu pengen kita itu bersih di dunia ini, dibersihkan di dunia, sehingga ketika mati nanti nggak sampai terus memikul dosanya. Mana ini? Lanjane ora, Gusti Allah pengen awake dhewe naik derajat. Dua-duanya bagus. Jadi nggak usah ada masalah apa-apa. Malah kalau kita nggak terima itu nanti yang jadi masalah. Yang akan jadi masalah seperti itu. Saking pundi, Pak? Dari Trenggalek. Trenggalek pundi? Karangan. Aslinya Papua. Waduh eram. Kok Papua? Masya Allah. Iki. Dan kertas sekolah yang pundi nih? Setiap hari nonton, Masya Allah. Sebenarnya seduluran Bang ya. Jadi kan sampai teng mriki iki pun kersane Gusti Allah. Makanya kula niku cara ndonga ngono ya Jawane ya Allah mambuh. Aku cara ndongane mok ya Allah mambuh. Kata kersane Gusti Allah.
tak karep-karepe Gusti Allah. Dan bismillah ya bismillah, alhamdulillah ya alhamdulillah. Maka apa sampean dugi mriki niku ampun kersane Gusti Allah. Tidak ada suatu hal yang di dunia ini kebetulan itu tidak ada. Jadi memang sampean wis kersane Gusti Allah kok kene, ya muga-muga aku dadi perantarane kabule adate dadi saranane dari dadi sababiyae. Dadi saranane kok. Ngene aku ngobati gak tau repot-repot. Lho tenan lho, kula niku tiyang bukti rene kadang mau takon niku kono. Atiku pengine deleh lho iki pengantin baru. Rekam kamu apa? Kali-kali mila aku marani dukun gitu. Lho kula niku pengobatan paling aneh lho Pak, makanya aku sering dilolak ning wong niku. Wong kadang wong rene mung takon wudu banyu wudu takon nampung takon mandi bar kuwi lingkun wis ngono. Makanya kula niku pengobatan yang paling aneh. Aku kula pikire nggih ngoten niku wae. Orang datang ke sini wis kersane Gusti Allah. Sing kersane Gusti Allah. Berarti nggih manut apa sing dikersane Gusti Allah. Sing marane ya Gusti Allah. Wong sing ngesakne rene ya Gusti Allah. Sering wonten yang mriki dawuh ngene iku. Kemarin tuh baru kemarin. 17 tahun sakit. Sopo kayak anaknya sing ngiler-ngiler. Orang mana itu? Coba. Tiga kursi roda mlaku ngene ndek-ndek 17 tahun. Teko kene ning ati rasane pengine dimone lemas sing bekas diwudu kuwi delahe punya sampai ning sirahe ning bun-bun. Jam 12 diparingi kasih jam 1 mulai iso ngomong. Jam 3 njaluk mangan. Isi terus ngomong biasa. Ya wis ngono ta. Padahal ya ora tak apa-apa. Aku ya ora apa. Wis manut kersane Gusti Allah. Makanya kalau kemarin ada yang bertanya ya di kitab tanggapannya jenengan itu tentang Bu Ida bagaimana? Ya enggak apa-apa. Namanya orang berusaha mendoakan. Alternatif itu kan jalan yang paling terakhir sekali. Banyak dari sini yang sudah dari dokter. Alternatif kan wis terakhiran. Terakhir. Yang penting kalau menurut saya, kalau tidak bisa bantu, yang penting dia jangan menghina gitu. Kalau orang pekerjaannya menghina, ya kerjaannya menghina toh, repot masalahnya. Kan akhirnya sekarang semuanya sudah tahu. Kalau pekerjaannya selain menghina kan nggak ada. Pekerjaannya cuma ia menghujat aja toh. Selain menghujat ya nggak ada. Memang kerjaannya cuma menghujat toh. Memang pekerjaannya cuma menghujat itu, nggak ada yang lainnya. Pada akhirnya nanti akan tahu yang sebenarnya. Kita nggak perlu menjelaskan apapun di dunia ini, karena namanya orang sudah terkena opini, terkena asumsi, ya dijelaskan seperti apapun yang sudah nggak suka, ya tetap aja nggak. Kalau kita menjelaskan seperti apapun, buat dijelaskan aku gak tahu ngapusi, endi sing tak apusi. Kayak iki ngarani tok, mbok model jelasnya model piye kok gak ada percaya. Wong ngancen wis opinine wis ngono kuwi. Kecuali kalau ada pasien ke sini, soalnya dia pasien saya. Terus dia datang ke sini. Gus Didin aku bisa apusi. Bisa aku tahun kene ngono lah ya percaya ki ya mendel lah. Kita ya umum lah. Mau gak tau rene, ora tau obat rene. Ya ora tau tak apusi ngarani aku tak apusi aja lucu. Lah ada pengobatanku ya macam-macam kok. Enak guru hipnotis itu ngarani placebo. Ya gak apa-apa, penting tak obati mari nyapa ta. Wong aku nganggo lemah nganggo kuda dari sekarang kaya apa. Penting aku ora nyilakani. Lah aku praktek pengobatan nggo model cara iki terserah aku ta. Wong ngene njaluk tak obati, wong sing tak obati trimo apa gak?
Wong sing tak obati trimo kok. Sing ora diobati kok gak trimo. Piye to? Ayo Tapi seperti itu kan kalau saya jelaskan ke masyarakat ya namanya sudah terkena opini, asumsi. Diarani ngapusi walaupun sampai sekarang ya nggak ada satu orang pun yang merasa saya bohongi. Ya tidak apa-apa. Maksud saya begini loh. Kalau memang ada orang yang salah semuanya ditipu Ibu Ida, ya tinggal saja dilaporkan ke polisi. Nanti kan polisi yang bertindak. Atau siapa yang pernah ditipu jadikan saksi, laporkan ke kantor polisi. Terus setelah itu nanti ditindak sama polisi. Kan gitu, diselidiki kan kayak gitu. Ya kalau masyarakat umum ya tahu porsinya lah. Kayak gitu. Kalau memang mau edukasi ya jangan menyebut nama seperti itu kan. Itu saja. Bukan berarti kalau kita pakai trik terus semua orang pakai trik kayak yang dilakukan pesulap ya nggak semuanya kayak gitu ya. Terus intinya kan ya beliau bermanfaat untuk orang kayak gitu. Bermanfaat untuk orang. Kalau kita bisa membantu orang yang membantu orang lain ya alhamdulillah kita bantu. Kalau kita nggak bisa bantu ya jangan menghina gitu aja loh. Gitu. Kalau kita itu punya mulut, kalau nggak bisa menyenangkan orang lain, ya jangan menyakiti hati orang lain gitu aja. Kalau ada yang salah dilaporkan ke pihak polisi kan enak. Jangan cuma menggiring opini. Problem kalau begini masalahnya, dunia cuma jadi tempat fitnahan aja. Alhamdulillah min dzalik seperti ini. Kalau saya itu simpel sih, nggak cuma beliau saya dari dulu juga sudah bilang sebenarnya, tapi karena masyarakat sudah terkena opini ya sudah salah kaprah. Dari dulu saya sudah pernah bilang, sampai saya datang ke Polres kok. Nggak masalah kita itu mau dikritik seperti apapun tuh nggak apa-apa. Kalau kita itu salah laporkan ke polisi, salah kita ada mana diselidiki kayak gitu. Jangan cuman sekedar opini. Maksud saya begini, kalau ada tanggapan, kalau ada yang kayak tanyakan banyak yang gitu, tanggapannya tentang Bu Ida bagaimana kan begitu? Ya saya jawab. Kalau memang Bu Ida salah, ya suruh aja si pesulap itu ngelaporin kantor polisi. Salahnya dek mana nanti polisi yang bertindak. Tapi jangan digiring opini kalau Bu Ida ini melakukan penipuan, melakukan trik kayak gitu, ya jangan kayak gitu lah. Itu namanya sih iri dengki itu namanya. Nyinyir. Itu namanya ya, kalau cuma nyinyir toh nggak apa-apa. Ini menjatuhkan orang lain. Nanti orang yang harusnya bisa ditolong nggak bisa ketolong. Apa pesulap Mira bisa nolong? Bisa nolong yang kena itu Tulang. yang lagi sakit itu kan ya nggak bisa toh. Bisanya kan sulap ya sulap aja kayak gitu. Atau gini, kalau ada yang semuanya saya tipu gitu aja lah. Atau yang ketipu Bu Ida atau yang ketipu sama saya, ya pasti hanya itu ajak kantor polisi. Ini loh pernah ditipu sama itu, jadikan saksi. Nanti polisi yang bergerak gitu loh. Ini kasus saya sudah hampir berjalan 1 tahun, 1 orang pun ya nggak ada yang merasa saya tipu. Tanya ke Polsek, ke Polres, ke Polda, nggak ada. Ya, tapi yang nggak merasa ditipu bilang saya nipu, lucu lah. Aduh, tujuh. Ya kalau metode pengobatan itu bermacam-macam kok, bermacam-macam. Aki awet di wong Jawa itu ngobati ngikuti hati loh, ngikuti hati. Yang penting pasien itu mari ayo wis ngono ta saya. Terus gak dilakani kan ngono kuwi mau. Pikirane iso tenang. Alah bodohnya caca. Ya memang kayak gini memang. Di akhir zaman itu siapa yang berbuat baik itu yang akan dijatuhnya. Di akhir zaman itu memang seperti itu. Nanti yang memfitnah malah dipuja-puja. Ya akhir zaman itu memang ya seperti ini. Yang ini aja. Tak kena orang. Yang penting dia bermanfaat untuk orang itu aja. Lebih baik kita itu lebih baik melakukan kesalahan di dalam kebaikan daripada tidak pernah berbuat baik. Wes tok, ngono tok prinsipmu. Jenengane wong nglakoni apik, wis mesti nek salah, wis mesti kok. Sampeyan ngopeni wong tuwek, ngopeni sampean anake sampean ki wong papat, anake papat. Sampeyan anake sampean nomor undir ngene wis ya. Sing telu ning Jakarta, sing ngopeni ibumu iki mengawakmu. Mesti awakmu ngopeni ibumu nek salah. Ngene kopi kurang manis, ubah-ubah kurang resik, ngei mangan
kurang lembut pasti enek salah, tapi ku lebih baik. Lebih api awakmu ngopeni ibumu enek salah daripada sing ora gelem ngopeni ibuke ngono lho. Melakukan kesalahan dalam hal kebaikan itu nggak apa-apa. Yang penting niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala daripada nggak sama sekali nggak pernah berbuat. Sama nulung wong mesti enek salah ya, kaya wong tiko ndak mbok tulungi. Oh coba tulungi polisi orang teko. Mbok angkat ditakane loro we mesti salah kok. Nulung wong mesti salah. Tapi ya kowe nek wong loro ngejarno ae. Luwe api sing nulungi apa sing ngejarno? Akale lho digawe. Lebih mending awakmu nulungi wong salah daripada mbok jarno apa mbok jarno? Aku takon. Mending nulungi, masih salah-salahnya ora apa-apa. Lah kula niku berbolak-balik nang dalan niku. Itu udah berkali-kali di jalan. Paling benci lah enek wong loro terus difoto-foto aku paling benci kula niku. Lah kula niku 2 bulan yang lalu perjalanan saya itu ke Tulungagung. Pas dek Beragung, ning Beragung mriki. Enek ibu-ibu ebek bapak-bapak iki tiba gara-gara apa? Enek kabel sing kesambret truk terus enek iku iki setrum tiba geblak timu. Kuwi tak delok ning dalan iki wong kabeh padha difoto-foto. Digo foto, digo selfie, matamu aku ngono. Lagi sama ibumu piye? Langsung saya mau nolong ini tuh loh malah dikomentari. Ojo saya ngenteni polisi wis buru mati aku ngono. Delok darah gele-gele tuh. Tak naikin dari mobil saya. Tak naikin ke mobil saya terus tak bawa dari rumah sakit. Kemudian teko kene gue nyenain kira aku sing nabrak. Kira aku sing nabrak tak kandhane ibu iki mau nemu aku ning dalan, ibumu urung sadar kalau ning jero. Iki mau tak tulungi aku ngono. Iki mau mlebu tok ing KTP ku aku sing bayar aku ngono. Wes sudah dikira aku sing nabrak. Bayi menung saya dipikir sing utamane sudane dhisik. Tapi ya apa-apa ya menepi Allah. Mbok ora awakku, mbok sapa nek dulurku, mbok sapa temene tipe ya enek sing ndang nulungi. Sebab apa sing dhewe lakoni kok balike ning awake dhewe. Apa sing dhewe lakoni wis bolak-balik ya. Bolak-balik kula niku mangkane nek ngakoni dosa iki aja wedi karo Gusti Allah. Wedya karo awake dhewe. Tenanan. Wong urip aja wedi karo pangeran, aja wedi karo awake dhewe. Mergo nek awake dhewe kelakuane arek pangeran yo gak seneng. Lah awake dhewe kelakuane ambek pangeran yo seneng ngono kae lho. Dadi ora usah wedi karo pangeran, wedi karo kelakuanmu. Lah saiki wong mlebu penjara kan sing ngebone apa polisi dudu. Kelakuane adik coba awake dhewe ora tau maling, apa ya ditebone kantor polisi. Sing ngebone kelakuane awake dhewe kok. Sing mungkin merapa ya kelakuane awake dhewe. Ngene rasa wedi karo polisi, wedi karo kelakuane awake dhewe. Ora maling, ora nyolong, ora mateni wong, ora narkoba, ora ditebone kantor polisi. Wis aman. Gitu. Pokoknya tanggapan saya tentang ketika ada yang bertanya tentang Bu Ida, ya kita dukunglah beliau itu kayak gitu. Kalau memang ini bukan cuma Bu Ida, ini juga saya. Kalau umpamanya saya melakukan kesalahan atau melakukan penipuan, ya tinggal dilaporkan ke kantor polisi kan sudah selesai. Nanti polisi yang menyelidiki. Tetapi jangan sampai menggiring opini kalau Bu Ida ini melakukan trik, melakukan penipuan gitu. Nanti akhirnya yang jadi korban masyarakat yang harusnya bisa diobati akhirnya nggak bisa kan begitu. Atau kalau ada yang merasa ditipu, yang ditipu saya atau Bu Ida, ya tinggal aja dibawa ke kantor polisi, jadikan saksi, diselidiki, nanti benar apa salah kayak gitu. Lakukan semuanya itu sesuai dengan porsi kita kayak gitu. Jangan hanya menebarkan opini saja, fitnahan aja, kan kasihan orang-orang yang lagi berjuang kok di fitnah seperti ini kan ya seperti itu. Kalau sulap ya sulap aja gitu, nggak usah mengomentari yang lainnya. Kalau memang salah ya laporkan polisi. Kalau ada yang sudah ditipu ya jadikan saksi, laporkan kantor polisi, kan gitu kan enak. Jangan menebarkan fitnah. Cukup saya saja yang menjadi korban opini, cukup saya aja, jangan yang lainnya, jangan yang lain. Laporan kemarin itu memang sengaja nggak saya lanjutkan, bukan berarti nggak masuk, demi Allah. Kalau nggak ditelepon sama abah saya, sama Mbak Isan, jadi itu
Anak ditelepon sama abah saya demi Allah itu, karena tidak boleh melanjutkan. Akhirnya waktu suruh mengajukan saksi tidak saya hadirkan, karena memang disuruh abah saya disuruh diam. Karena seperti apapun kita jelaskan, yang namanya masyarakat sudah terkena opini, sudah tergiring asumsi, ya sudah menganggap kita nggak baik itu aja. Makanya kemarin disuruh diam. Kayaknya laporannya nggak saya lanjutkan. Pengacara dari kemarin ke sini, gimana Gus, mau dilanjutkan lagi? Enggak, sudah nggak usah. Kecuali kalau orangnya umat lagi. Laporan saya ke Polda itu boleh tanyakan ke Polda. Saya dimintain 2 saksi nggak saya hadirkan. Saya disuruh untuk kesana lagi untuk menyiapkan saksi ahlinya atau orang ahli bahasa, itu juga nggak saya hadirkan. Makanya itu di SP3. Bukan berarti laporannya nggak masuk, gitu loh. Bukan berarti laporannya nggak masuk.